Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan mental. Inilah wajah kita, ya. Pikiran, perasaan berkecamuk, ya. Kesehatan mental ini sangat penting bagi kita. Untuk itu mari kita kaji satu persatu. Apa mental itu? Masih ingatkah mental? Kata mental berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti jiwa, nyawa, roh, sukma, semangat. Dengan demikian, mental merupakan hal-hal yang berkaitan jiwa yang mempengaruhi perilaku manusia. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan cerminan dorongan dari kondisi suasana mental. Mental terkait dengan akal atau pikiran dan rasio, jiwa, etika atau moral, dan tingkah laku atau perilaku. Definisi mental hygiene atau kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Definisi yang kedua kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. Definisi yang kedua, kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Definisi mental hygiene atau kesehatan mental adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya perkembangan optimal baik fisik, intelektual, dan emosional sepanjang hal tersebut sesuai dengan keadaan orang lain. Ini menurut WHO. Kesehatan mental itu terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa dalam menyelesaikan diri, dapat memanfaatkan potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin, sehingga terjadi kesejahteraan dan keharmonisan jiwa. Berikutnya, objek kesehatan mental yaitu kondisi mental manusia. Mengapa kesehatan mental itu penting? Ini perlu kita pahami bersama. Kesehatan mental yang terganggu dapat mempengaruhi satu, perasaan, dua, pikiran atau kecerdasan, tiga, kelakuan, keempat, kesehatan badan.
keempat ya, yang akan terganggu. Ketika keempat ini terganggu, wah, sangat berbahaya pada diri kita. Ruang lingkup kesehatan mental yang akan kita bahas nanti. 1. Promosi kesehatan mental, yaitu usaha-usaha peningkatan kesehatan mental. Yang kedua, prevensi primer adalah usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. 3. Prevensi sekunder adalah usaha kesehatan mental atau kesmen menemukan kasus dini dan menyembuhkan secara tepat terhadap gangguan dan sakit mental. Yang keempat, prevensi tersier, yaitu usaha rehabilitas awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan kesehatan mental. Inilah ruang lingkup kita secara individu ya, sosialisasi terhadap diri, betapa pentingnya kesehatan mental, prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Faktor yang mempengaruhi sekarang. Apa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Pertama, biologis. Yang kedua, psikologis, kejiwaan. Berikutnya, sosial budaya. Yang keempat, lingkungan. Keempat komponen ini ya, badan kita, kejiwaan kita, sosial budaya, dan lingkungan ini sangat mempengaruhi pada kesehatan mental kita. Dimensi kesehatan mental menurut Maslow, pertama, rasa aman yang memadai. Yang kedua, kemampuan menilai diri sendiri. Yang ketiga, memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Keempat, memiliki kontak yang efisien dengan realitas. 5. Keinginan jasmania yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya. 6. Mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang wajar. 7. Kepribadian yang utuh dan konsisten. 8. Memiliki tujuan hidup yang wajar. 9. Kemampuan belajar dari pengalaman. 10. Kemampuan memuaskan tuntutan kelompok. Yang terakhir, memiliki emansipasi yang memadai dari kelompok atau budayanya. Kriteria kesehatan mental. Pertama, kontak yang adekuat dengan realita. Yang kedua, sikap hidup sehat. 3. Mampu mengontrol perilaku dan imajinasi. 4. Mampu mengintegrasikan pikiran dan perilaku. 5. Mampu mengintegrasikan motivasi dan meresolusi konflik. 6. Efisien mental. 7. Konsep diri yang adekuat. 8. Punya rasa aman. 9. Integrasi ego. 10. Memiliki kehidupan emosional yang sehat.
Sumber-sumber penyakit mental sekarang, kita perhatikan sumbernya. Kegagalan memenuhi rasa aman. Yang kedua, kegagalan memenuhi kebutuhan kasih sayang. Tiga, rasa bersalah. Yang keempat, ambisi atau keinginan kuat yang tak terpenuhi. Dari sumber penyakit mental ini harus ada langkah agar tidak terjadi, ya, agar tidak terganggu kesehatan mental kita, ya. Sumber penyakit mental tadi mari kita pahami bersama. Orang-orang yang diliputi rasa tidak aman cenderung bertingkah laku dengan cara yang justru akan membuat perasaan tidak aman mereka semakin parah. Jadi terciptalah lingkaran setan dan dalam kondisi hidup mereka. Yang kedua tadi, kegagalan memenuhi kebutuhan kasih sayang. Orang-orang psikopat dapat digambarkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki suara hati, tidak memiliki rasa bersalah, tidak memiliki rasa cinta pada orang lain, tidak mampu menahan diri, dan tidak memiliki kontrol, sehingga praktis mereka melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan. Berikutnya yang ketiga tadi, rasa bersalah. Maslow yakin bahwa rasa bersalah sejatinya adalah akibat kegagalan orang tumbuh sesuai dengan potensinya. Jika ini terjadi, maka harus membantu pasien menemukan dan memahami sebab dari rasa bersalah itu. Maka untuk penyembuhan diri kita harus mencari sumber mengapa diri kita ini merasa bersalah. Kalau kepada orang lain ya kita minta maaf, itu akan mudah, cepat penyembuhannya. Kalau kita beribadahnya kurang lalu timbul bersalah, itu bagus, tapi harus ada langkah berikutnya, minta ampun kepada Tuhannya. Yang keempat, ambisi atau keinginan kuat yang tak terpenuhi. Ketidakmampuan menemukan cara yang baik mengatasi kegagalan mengakibatkan seseorang kehilangan semangat menyangkut hal-hal penting dalam hidup. Makanya dalam hidup kita jangan terlalu ambisi, ya, biasa-biasa, target-target sederhana tapi berhasil, ya. Tanda-tanda orang sehat mentalnya. Yang pertama, bahagia, terhindar dari ketidakbahagiaan menghadapi hidup. Efisien dalam menerapkan dorongan untuk kepuasan kebutuhannya. 3. Kurang dari kecemasan. Dia tidak cemas, ya, dalam hidup. 4. Kurang dari rasa self-punishment. Matang. 5 ini matang sejalan dengan perkembangan yang sewajarnya. Mampu, yang keenam, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 7. Memiliki otonomi dan harga diri. 8. Mampu membangun hubungan positif dengan orang lain. 9. Dapat melakukan kontak dengan realita. Tanda-tanda penyakit mental. Mari kita lihat, adakah pada diri kita adanya kecemasan dan perasaan tegang dalam diri. 2. Tidak memiliki kepuasan terhadap diri sendiri. 3. Perhatian yang berlebihan terhadap problem yang dihadapi. 4.
ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif dalam menghadapi problem. Sakit mental ringan dan sakit mental berat, kita lihat diri kita masing-masing. Kalau ringan, gejala-gejala sakit mental yang diderita tidak sampai menghambat seseorang untuk secara sadar dapat menghidupnya dan mampu memajukan hal-hal tertentu dalam dirinya, walau tidak sekonsisten orang-orang normal, misalnya subhabitat. Luka yang berat tidak bisa lagi menikmati kehidupannya secara normal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya, tidak mampu memajukan dan mengembangkan dirinya, contoh sakit jiwa atau tidak waras. Akibat sakit mental, apa akibatnya? Sebagian menjadi pemalu, menarik diri dari pergaulan atau perilaku hidup. Dua, sebagian lain menjadi garang, agresif, dan jahat atau bersikap super. Ketiga, akibat serius adalah agresi, yaitu suatu reaksi terhadap frustasi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan psikologi dasar. 4. Rasa tidak aman yang dimiliki membuatnya haus akan kekuasaan, mau mendominasi dalam banyak hal. Yang kelima, kebalikan dari ambisi semasa ini adalah munculnya sikap menjilat, serba tunduk, mafokistik. Yang terakhir, negatif thinking terhadap kehidupan, terhadap orang lain, terhadap diri. Cara mengatasi sakit mental, ya. Yang pertama, menyadari keadaan mental sendiri, ya, untuk yang masih ringan. Yang kedua, menyelidiki masa lalu yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya gangguan mental. 3. Mempunyai teman atau orang sebagai tempat berbagi. 4. Berusaha menemukan bentuk-bentuk tingkah laku yang akan memuaskan kebutuhan psikologis dasar. 5. Meminta bantuan psikolog atau psikiater atau di sekolah BK. 6. Tinggal dalam lingkungan yang kondusif. Berikutnya, mengarahkan kecenderungan alamiah ke arah nilai-nilai yang luhur dan berpikir positif. Yang terakhir, refreshing dengan ditemani seseorang yang dapat memandunya untuk belajar hal-hal dimulai dengan hal yang ringan. Ini yang perlu bagi kita dalam hidup, bersyukur bila menerima yang baik dan menyenangkan, dan bersabar jika menerima yang kurang baik atau jika ini menjadi aktivitas kita kehidupan sehari-hari. Insya Allah kesehatan mental kita terjaga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.